Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Devotion from Home pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Mazmur 138 ayat pertama sampai dengan ke-8. Mari kita akan baca dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ayat keempat, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Daud menulis ungkapan hatinya yang walaupun dalam keadaan mengalami masalah, dalam kesesakan, Daud mengatakan, aku hendak bersyukur dengan segenap hati. Kemudian aku hendak bermazmur. Kemudian aku hendak sujud ke arah bait Allah, yaitu sujud kepada Tuhan. Kemudian ia mengatakan, aku hendak memuji Tuhan di dalam keadaan terdesak, di dalam masalah, di dalam kesesakan. Daud mengambil keputusan untuk bersyukur dengan segenap hati, untuk bermazmur kepada Tuhan, untuk sujud kepada Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Tuhan kita dalam keadaan apapun, itulah yang menyukakan hati Tuhan. Untuk kita bisa bersyukur dalam kesesakan, itu membutuhkan pengorbanan. Bersyukur adalah keputusan kita, bukan perasaan. Bersyukur adalah sebuah pengakuan dan sikap kerendahan hati, mengakui bahwa ada yang lebih tinggi dari kita, ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih hebat dari kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Bersyukur adalah sikap hati percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengambil keputusan untuk senantiasa bersyukur dengan segenap hati dalam segala keadaan, dan senantiasa bermazmur, memuji nama Tuhan. Kenapa Daud memutuskan untuk bersyukur? Apa dasarnya Daud mengatakan aku hendak bersyukur? Di ayat kedua ini, Daud mengatakan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Jadi Allah itu Allah yang mengasihi, Allah itu Allah yang setia, Allah yang kita sembah. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang setia. Daud mengatakan, sebab Kau buat namamu melebihi segala sesuatu. Nama Tuhan, Allah kita, itu lebih berharga, lebih dari segala sesuatu. Nama Tuhan yang berkuasa. Setiap saat kita berseru memanggil nama Tuhan, Ia selalu dan pasti mendengar kita. Ia tidak pernah sibuk, tidak ada nada sibuk. Ia tidak pernah reject, mengabaikan panggilan kita. Dan kemudian di ayat ketiga dikatakan, dan Engkau Tuhan menambah kekuatan kepada jiwaku. Sesungguhnya kekuatan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Dialah Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dia akan terus-menerus menambahkan kekuatan kepada kita untuk menanggung segala penderitaan, untuk menanggung masalah, untuk kita menjalani masalah, untuk menanggung setiap pencobaan yang kita alami. Di ayat berikutnya, di ayat 4,
Daud mengatakan semua raja di bumi bahkan mengucap syukur. Semua raja di bumi mengucap syukur kepada Tuhan. Memuji-muji kebesaran Tuhan. Dengan demikian Daud mengatakan semua bangsa akan memuji kebesaran Tuhan. Memuliakan Tuhan. Saudara, Tuhan itu layak dipuji. Segala syukur itu layak kita berikan kepada Tuhan. Allah segala bangsa. Dan Tuhan itu tinggi. Dikatakan Tuhan itu tinggi. Namun ia tidak diam di dalam ketinggiannya. Dia melihat. Dikatakan namun ia tetap melihat. Memperhatikan orang yang terhina. Orang yang direndahkan. Orang yang diperlakukan tidak adil. Orang yang mengalami kesulitan. Tuhan melihat dari tempatnya, dari tahtanya. Dia memperhatikan kita. Dia peduli kepada kita. Oleh karena itu layak untuk kita bersyukur kepada Allah kita yang setia. Di ayat ke-7 dalam terjemahan ESV dikatakan, though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. Sekalipun aku berjalan di dalam masalah, di dalam kesulitan, di dalam kesesakan, aku percaya Engkau Tuhan ada bersamaku, mempertahankan aku, menjaga, memelihara, melindungi, menyelamatkan aku. Kemudian dikatakan, you stretch your hands. Nah, saya ambil contoh stretch ini dari karet ini. Dikatakan you stretch. Karet ini sebenarnya tidak hanya segini, ini masih bisa di stretch out. You stretch your hand. Mazmur Daud mengatakan, you stretch your hand. Dengan kata lain, Daud mau mengungkapkan isi hatinya. Mengungkapkan iman percayanya bahwa Tuhan itu stretch his hand. Tuhan itu bekerja ekstra, maksimal, di stretch sedemikian rupa, sampai optimal. Tuhan itu nggak main-main dalam menolong kita. Dia stretch sampai sekuat tenaga. Tuhan bekerja ekstra keras. Dia stretch his hand. Menjangkau, menghalau musuh-musuh dari hadapan kita. Dan kemudian dikatakan tangan kanannya melepaskan kita. Menyelamatkan kita. Mengeluarkan kita dari sergapan dan serangan musuh. Tangan kirinya stretch. Menghalau musuh dengan sekuat tenaga. Dia berperang di depan kita. Dia stretch sekuat tenaga. Dia berperang. Dia mengalahkan kita dengan segenap kekuatannya. Tuhan tidak setengah hati bekerja untuk kita. Dia stretch his hand. Dan tangan kanannya menyelamatkan kita. Terakhir di ayat ke-8. Dikatakan Tuhan itu peduli. Dan akan menyelesaikan tujuannya dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak ditinggalkan begitu saja oleh Tuhan. Dia akan menyelesaikan tujuannya di dalam kehidupan kita untuk kita. Karena kita ini buatan tangannya. Dikatakan janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu ya Tuhan. Kita ini buatan tangannya. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sewaktu saya SMA dulu, saya teringat. Saya dulu di SMA negeri, SMA 6. SMA saya, SMA 6 ini bertetanggaan, hampir berdekatan dengan SMA 70. Jadi SMA 6 dan SMA 70 ini adalah musuh bebuyutan. Ya, yang kerjaannya tawuran antar sekolah, kedua SMA ini. SMA 70 itu lebih besar kapasitasnya karena dia gabungan antara SMA 9 dan SMA 11 digabung jadi satu menjadi SMA 70. Nah itulah yang menjadi lawan dari SMA saya waktu itu SMA 6. Kedua sekolah ini dipisahkan oleh perempatan. Ya. Perempatan antara jalan Mahakam dengan jalan Bulungan. SMA 6 di jalan Mahakam, SMA 70 di jalan Bulungan. Nah, perempatan inilah yang menjadi pusat tawuran di sini. Suatu ketika, satu hari, terjadilah tawuran. Sewaktu tawuran itu biasanya di pusat tawuran itu, dan hari itu saya
tidak menyadarinya, ketika saya naik bis Metro Mini, waktu itu saya ke sekolah naik bis Metro Mini. Bis itu selalu melewati perempatan itu. Jadi saya selalu turun di perempatan itu. Nah, disitulah saya tidak tahu, sudah berkumpullah gerombolan musuh, ya, dalam tanda kutip musuh. Ya. Jadi waktu saya mau turun dari bis itu, ketika saya turun, semua gerombolan musuh ini dari SMA sebelah itu tiba-tiba datang menyergap saya dan siap untuk membuli saya. Seketika waktu saya turun, saya juga kaget dengan polosnya. Saya dalam keadaan kurus krempeng waktu itu. Saya turun, saya kaget sekali dengan polosnya. Saya nggak tahu kalau ada musuh di situ. Saya turun. Ketika bisnya sudah jalan, saya terjebak sendirian di situ. Dan mereka sudah bergerak menuju, siap berlari menghampiri saya. Sambil berteriak-teriak, anak enam, gitu. Jadi ketika musuh itu sudah dekat, saya mendengar suara. Saya nggak bisa lari kemana-mana, saya hanya terdiam. Ketika itu juga terdengar suara. Ya, waktu itu saya belum lahir baru, ya, belum mengenal Kristus. Ada suara, "Oh jangan, itu teman gua," katanya gitu. Setelah saya perhatikan, siapa itu ya? Oh, itu teman saya ternyata. Ternyata dia teman SMP saya. Ada di dalam gerombolan itu. Jadi dialah yang katakan kepada teman, ini jangan, ini teman gua. Jadi dialah yang menyelamatkan saya waktu itu. Dan saya lega sekali. Karena ada orang yang menyelamatkan saya. Saudara bisa dibayangkan perasaan leganya ketika kita luput dari sergapan musuh. Saya lega sekali pada saat itu. Langsung saya dikawal sama teman saya itu, dibawa. Udah lu ke situ, diamankan oleh teman saya. Jadi saya dikawal sama dia, jalan sampai ke perbatasan dekat SMA 6. Jadi, saudara, cerita yang menarik ini kisah yang masa-masa SMA dulu, kisah yang menegangkan namun lucu ya kalau kita ingat lagi. Itu masa-masa tawur-tawuran, main-mainan begitu, tetapi cukup menegangkan pada saat itu waktu kita mengalaminya. Ya, dan betapa bahagianya ketika penyelamatan itu datang. Betapa bahagianya ketika ada orang yang membela. Saudara, Tuhanlah yang membela kita di dalam masalah, di dalam jebakan masalah. Tuhan ada di situ bersama dengan kita, dan dia siap stretch out his hand, dan tangan kanannya menyelamatkan kita. Dia ulurkan ini bukan hanya mengulur biasa saja, tapi dia stretch, dia tarik sedemikian rupa, seperti karet ini dia tarik sedemikian rupa untuk dia kerahkan kekuatannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia nggak main-main di dalam membela saudara dan saya. Untuk itu patut kita bersyukur kepada Allah kita yang tidak main-main, tidak setengah-setengah di dalam menyelamatkan saudara. Dia kerahkan segenap kekuatannya untuk menolong saudara dan saya. Kita nggak bisa lihat, tapi di alam roh dia sedang bekerja untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita bersyukur, sujud, menyembah dia, memuji kebesarannya. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Tidak ada tempat lain untuk kita berlindung. Tidak ada tempat lain untuk kita mendapatkan keselamatan dan perlindungan. Hanya Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Biarlah kita semua selalu mengucap syukur dengan segenap hati kita. Memuji Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang segenap hati juga menyerahkan bahkan nyawanya sampai mati di kayu salib. Dia berikan semuanya segenap. Bahkan nyawanya dia berikan untuk kita karena kasih dan setianya kepada kita. Dia menyelamatkan kita. Saudara, mujizat yang terbesar adalah keselamatan kita. Keselamatan kekal selama-lamanya Tuhan berikan kepada kita. Dia menyelamatkan kita. Dia mengeluarkan kita dari perbudakan dosa. Untuk itu,
marilah kita percaya kepada Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus. Biarlah tempat perlindungan kita. Biarlah kita selalu berkata, Tuhan, Yesus Kristus, Allahku, aku bersyukur. Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang penuh kuasa. Terima kasih firman yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Engkaulah Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami, memberikan keselamatan kepada kami. Engkau yang menyelamatkan kami dari kesesakan, dari serangan musuh. Engkau yang berperang di depan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Allahku yang aku percaya. Tuhan Yesus Kristus, aku hendak bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, Raja segala Raja. Dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segenap umat-Mu mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.